Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah panggilan misi, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Markus pasal 16 ayat 15 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sosial kita seringkali membuat filter atau saringan. Siapa yang cocok menjadi teman kita, siapa yang layak kita tolong, atau siapa yang kira-kira mau mendengarkan nasihat kita. Kita cenderung hanya mendekati mereka yang satu frekuensi atau yang terlihat baik-baik saja. Namun perintah Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 15 mendobrak segala bentuk eksklusivitas ini. Ia memberikan perintah dengan cakupan yang paling luas dan absolut yang pernah ada. Seluruh dunia dan segala makhluk. Tidak ada filter, tidak ada seleksi awal. Ada dua kalimat kunci yang sangat kuat dalam ayat ini. Pertama, seluruh dunia. Bukan hanya berbicara tentang peta geografi, tetapi tatanan dunia manusia dengan segala keberagamannya. Kedua, segala makhluk. Berbeda dengan Matius yang menggunakan kata bangsa, Markus menggunakan kata yang berarti seluruh ciptaan. Ini menekankan bahwa Injil adalah berita pemulihan total. Kata beritakanlah memiliki arti seperti seorang tentara raja yang mengumumkan proklamasi resmi. Jadi, tugas kita bukanlah berdebat atau memenangkan argumen, melainkan memproklamasikan sebuah fakta bahwa Kristus telah menang dan keselamatan tersedia. Dan proklamasi ini ditujukan kepada siapa saja tanpa memandang status sosial, masa lalu yang kelam, latar belakang agama, atau seberapa rusak hidup seseorang. Seringkali kita enggan memberitakan Injil kepada orang tertentu karena kita sudah menghakimi mereka dalam hati. Dia terlalu jahat. Dia terlalu kaya dan sombong, tidak butuh Tuhan. Atau hidupnya terlalu berantakan, percuma saja. Markus 16 ayat 15 menegur sikap ini. Tuhan tidak meminta kita menjadi hakim yang menyeleksi siapa yang layak mendengar Injil. Tuhan meminta kita menjadi pembawa pesan. Aplikasi praktisnya adalah berhenti membatasi jangkauan kasih kita. Beritakan kasih Tuhan kepada pimpinan yang galak di kantor lewat rasa hormat dan kerja keras kita. Beritakan kasih Tuhan kepada orang yang terbuang di masyarakat lewat kepedulian kita. Jangan ragu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang tampaknya paling tidak mungkin bertobat. Sejarah gereja mencatat justru dari orang-orang seperti itulah seringkali lahir pertobatan terbesar. Mari kita merenungkan sejenak. Adakah orang-orang tertentu yang secara tidak sadar sudah kita coret dari daftar doa kita karena kita merasa mereka tidak mungkin berubah? Apakah kita lebih sering menghabiskan waktu berdebat tentang agama atau memproklamasikan kasih Yesus melalui tindakan nyata dan berita sukacita? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni kami jika selama ini kami pilih kasih dalam bergaul dan bersaksi. Kami sering merasa lebih tahu siapa yang layak menerima Injil-Mu, padahal Engkau mati bagi segala makhluk. Hancurkanlah tembok prasangka dalam hatiku. Berikan kami mata yang memandang sesama seperti Engkau memandang mereka, sebagai jiwa yang berharga dan perlu diselamatkan. Pimpin kami hari ini untuk membawa kabar baik kepada siapa saja yang Engkau pertemukan dengan kami, tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.